Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi tafarrada bi annahu haqqan al-ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-makhsus bil maqamil mahmud wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsan kama huwa al-maw'ud amma ba'du. Para sesepuh binisepuh, bapak-bapak dari pejabat pemerintah, bapak-bapak para ulama, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Tebu Ireng, keluarga besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Saya gembira sekali pada waktu ini hadir pada hall Kiai Haji Abdurrahman bin Abdul Wahid yang ke-6. Salah seorang yang saya tidak bisa untuk melepaskan tali hubungan dengan beliau, dengan apa yang saya saksikan, kebaikan beliau, kurang atau tidak menghiraukan masalah-masalah hubbud dunya, senang kepada dunia, senang uang. Saya sendiri sampai ila yaumil qiyamah tidak bisa untuk menghapuskan ingatan saya waktu saya jadi Rais Suriah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, mempunyai sesuatu hal yang tidak bisa kita atasi dari kawan-kawan pengurus wilayah Jawa Tengah, tapi Gus Dur yang bisa menyelesaikan dengan tanpa memandang itu adalah uang yang berharga. Oleh karena itu saya merasa gembira sekali pada waktu ini. Tadi hadir Bapak Yusuf Kalla yang telah memberi sambutan, disusul dengan bagaimana Kiai Haji Solah memberi sambutan yang tidak bisa saya lupa segala isi daripadanya. Ditambah mulai awal saya menghadiri hall baru ini, ada kiai nasihat yang lillahi ta'ala. Kiai Jamaluddin tadi menceritakan dengan teks karangannya mengenai dua khalifah yang dianggap membawa kemakmuran, kesejahteraan. Siapa itu? Khalifah Umar bin Khattab, yang katakan siapa Khalifah bin Umar bin Khattab adalah yang membuka kekuasaan negara Islam yang sampai dari perbatasan dari India
sampai ke lautan Atlantik. Bukan itu Sayyidina Umar bin Khattab mempunyai cucu Umar bin Abdul Aziz sebagai penutup Umar bin Abdul Aziz masa-masa yang disebut alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, khairul quruni qarni summa yalunahum. Sebaik-baik kurun abad adalah abadku, 100 tahun. Mulai aku hijrah sampai ditutup. 100 tahun itu oleh Umar bin Abdul Aziz. Pembuka kemakmuran adalah Umar bin Khattab, dan sebagai luas merata kemakmuran setelah Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Adalah cucu daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau Bapak Kiai Haji Jamaluddin menceritakan Umar ibn Khattab, saya akan menceritakan Abu Bakrin Siddiq. Abu Bakar Siddiq adalah khalifah yang pertama, satu-satunya manusia yang disebut dalam Al-Quran yang menemani Nabi hijrah. Iz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Di sini saya akan saya kemukakan bahwa Allah mengatur, mentakdirkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sejak mulai pertama sampai akhir. Kalau Umar bin Abdul Aziz sambung kepada Sayyidina Umar ibn Khattab, apa itu terjadi? Umar bin Abdul Aziz adalah daripada Khulafa Bani Umayyah, khalifah Bani Umayyah. Yang khalifah Bani Umayyah mempunyai kekuasaan di Syam, disebut-sebut mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Lahir Nabi di Mekah sebagai Ummul Qura. Mekah sebagai di sana kita semuanya menghadapkan wajah kita. Tapi Nabi akhirnya wa hijratuhu bil Madinah. Di mana Madinah itu adalah sebagai kumpul para sahabat-sahabat Nabi. Apa itu muhajirin, apa itu ansar. Dan Umar sebagai lambang kejayaan, sebagai lambang untuk mengetahui kebesaran Islam. Umar bin Abdul Aziz diakhiri dengan cicitnya Abdul Aziz
kawin dengan cucunya Sayyidina Umar, Abdul Aziz mempunyai putra Umar bin Abdul Aziz. Salah seorang yang menelurkan apa yang kita katakan nafs. Nafs adalah suatu hal yang menjadi pandangan, menjadi rujukan umat manusia. Kita sebagai orang Islam tidak ada rujukan dalil yang pokok kecuali Quran dan hadis. Quran hadis bagikan dikatakan sebagai pengantin yang sedang di pesta, mau diadakan pesta untuk pesta pengantinan, duduklah pengantin kakung, pengantin apa? Putri. Apa itu yang terjadi setelah Umar bin Abdul Aziz lahir di kalangan umat Islam bahwa umat Islam harus kembali kepada Quran dan kembali kepada hadis. Apa itu? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pertama kali orang yang menulis hadis. Sehingga Quran dan hadis tidak bisa dipisahkan, sebab hadis pun itu wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah Muhammad itu mengucapkan, berkata dengan apa isi kesenangan, apa yang digores di dalam hati tanpa ada landasan. Segala apapun ucapan, pengendikan, sabda Nabi merupakan wahyu sama dengan Al-Quran. Sehingga nas merupakan dua-dua yang duduk dalam manas. Manas adalah kursi yang untuk duduk orang yang dihormati, orang berdua. Ini manas. Sebagai Adam duduk berdampingan dengan Hawa di surga, dihormati para malaikat, kemudian fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Di sini akan sedikit saya tambah. Kalau panjenenganipun Kiai Jamaluddin menceritakan siapa Umar bin Khattab dan siapa cucu Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umayyah, tidak bisa dipisahkan dengan Sayyidina Hasan ibn Ali. Siapa Hasan bin Ali yang banyak di dunia barat, di Maroko? Siapa Khulafa Bani Umayyah, kekuasaan yang lama ada di Spanyol, Asbania. Kekuasaan Bani Umayyah di Asbania itu dicontohkan, diabadikan sampai sekarang, mempunyai karangan Alfiyah Ibnu Malik. Siapa yang mengarang Alfiyah Ibnu Malik? Qala Muhammadun huwa benu Malik. Siapa Muhammad ibn Abdullah bin Malik? Seorang ulama dari Spanyol. Kemudian ulama dari Spanyol Asbania itu mempunyai murid yang menjadi andalan daripada kita yang bangsa Indonesia ini. Kalau bangsa
Siapa ulama yang paling diagungkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah? Adalah Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi yang bisa mengomentari, mensyarai, mempunyai kitab yang diabadikan sampai sekarang? Imam Nawawi adalah murid Ibnu Malik. Sampai kata Ibnu Malik dalam Alfiyah, wa rajulun minal kirami indana. Tahulah, orang yang paling mulia di dunia ini adalah dari saya. Saya artinya murid Ibnu Malik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati. Jadi kalau ada Umar, harus ada Abu Bakar. Tidak bisa. Abu Bakar, Umar, dua khulafaur rasyid yang disabdakan oleh Nabi, iqtadu billazaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Kau sesudah aku, siapa yang menjadi tuntunanmu? Sumber tuntunan dua orang, Abu Bakar dan Umar. Kalau Romo Kiai Jamaluddin Jamaluddin mengutarakan Umar, saya di sini akan menyempurnakan. Siapa Abu Bakar? Abu Bakar mempunyai cucu. Yang cucunya itu harus kita kenal dan wajib kita kenal. Siapa cucu Sayyidina Abu Bakar? Adalah Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq bin Sayyid Bakir. Sayyid Bakir menantu Qasim. Qasim bin Muhammad. Muhammad bin Abu Bakar. Abu Bakar mempunyai putra Muhammad. Muhammad mempunyai putra Qasim. Mempunyai cucu mempunyai cucu cicit Ja'far Shadiq. Anehnya sekarang ini, mengapa Allah mengatur kayak begitu? Kalau Barat, kita mengetahui di sana di Maroko, Aljazair, Tunis, kesemuanya adalah cucu-cucu Nabi yang dari Sayyidina, yang dari Sayyidina Hasan. Hasan berbeda dengan Husain. Tetapi kalau di timur, di Indonesia, siapa itu? Adalah cucu Husain. Husain mempunyai putra Zainal Abidin. Zainal Abidin mempunyai putra Said Bakir. Said Bakir mempunyai putra Ja'far Shadiq. Segala rujukan bangsa Indonesia pada Ja'far Shadiq. Karena itu Ja'far Shadiq mempunyai cucu sahibut tariqah al-mu'tabarah an-Naqsyabandi. Jadi di Indonesia banyak Naqsyabandi. Karena itu dari Sayyidina Husain. Tapi kalau di Barat, Syadzili Basar, karena itu dari Sayyidina Hasan. Inilah yang perlu saya uraikan di sini. Dan kita harus mikir-mikir tahun ini ada apa. Tadi itu Pak Kiai Jamal ngeritik korupsi terus. Dan ini apa akan habis? Karena baru ini ada renteng. Habis maulid Nabi, hari apa? Hari apa? Hari Natal. Tidak bisa kita memperingati maulid Nabi, kita lepaskan dari Natal. So, siapa yang mengumandangkan nama Muhammad? Dan siapa yang menjadi pembuka dunia Muhammad? Adalah Isa alaihis salam, Nabi Isa. Kata Nabi Isa,
Ya Bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya wa mubashiran binabiyyin min ba'di ismuhu Ahmad. Hai Bani Israel, aku diutus kepada kau sekalian. Dan aku mendatangkan kitab sebagai perjanjian baru yang sama dengan perjanjian lama. Perjanjian baru Injil, perjanjian lama adalah Taurat. Wa mubasyiran binabiyyin min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku memberi kabar gembira akan datang nabi yang namanya Ahmad. Nama Ahmad adalah nama bagi ahli sama, Muhammad nama bagi ahli ardi. Di langit banyak disebut Ahmad, di bumi banyak disebut Muhammad. Apa sebab Isa mengatakan Ahmad? Sebab Isa kemudian diangkat oleh Allah ke langit dan akan turun lagi di dunia nanti. Kebesaran dunia Islam akan meliputi seluruh dunia setelah Yesus Kristus turun di dunia ini. Inilah wa mubasyiran binabiyyin min ba'di ismuhu Ahmad. Mengapa tahun ini saya kok kemise mulutan Nabi, Jum'ae mulutan siapa? Nabi Isa. Setune prei untuk merayakan keterusan hari Natal. Ini malam Ahad kita memperingati Gus Dur. Marilah, ini ada apa ini? Saya yakin, ainul yakin bahwa Indonesia negara yang terbesar bagi umat Islam. Negara yang jumlahnya lebih dari 200 juta umat Islam. Saya yakin, ainul yakin bahwa Indonesia ini kita laksanakan. Apalagi kita ini kesemuanya. Saya pegang dengan teguh-teguh. Di sini tempat untuk mengembangkan Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Saya tidak bisa melupakan umpamanya sarang. Pondok saya ada di sana. Kalau nggak ada yang ngaji di Mbah Hasyim Asy'ari, taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya mondok di Lirboyo. Itu Mbah Ki Makarim, kawan daripada Mbah saya Kiai Ahmad. Kiai Ahmad Mbah saya akan dikawinkan Jombang yang paling di barat, tapi kemudian oleh Mbah saya diminta jangan, biar kawin di Sarang saja. Mbah Manap dikawinkan oleh Mbah Hasyim di Bandar Kidul, akhirnya jadi kiai di Lirboyo. Ini semuanya saya ingat-ingat, mulai dari Cirebon, kebesaran Cirebon adalah Kiai Abbas. Kiai Abbas juga murid Mbah Hasyim. Oleh karena itu saya tidak bisa meninggalkan keluarga Mbah Hasyim. Saya hidup bahagia, saya hidup bisa ngaji, tuturan daripada mbah saya yang menjadi murid Mbah Hasyim Asy'ari. Oleh karena itu khol ini namanya Gus Dur, tapi tadi saya amati semua doa. Yang pertama adalah didoakan Mbah Hasyim Asy'ari dengan putra-putra, cucunya, cicitnya
utamanya Kiai Abdurrahman Wahid Gus Dur. Inilah yang perlu saya utarakan, mengapa Allah itu akhirnya kalau di barat putra daripada Hasan. Hasan adalah dengan Muawiyah. Siapa Husain adalah lain daripada yang lain. Akhirnya sampai kepada thariqat yang besar, thariqat Naqsyabandi. Kebanyakan bangsa Indonesia Naqsyabandi. Inilah yang perlu saya utarakan. Mudah-mudahan keterangan saya ini manfaat dan saya bisa didoakan oleh keluarga Mbah Hasyim agar saya ini sudah tua. Usia saya sudah 90 tahun. Doakan sajalah saya ini kalau mati sebagaimana apa yang diuraikan syairnya Kiai Jamaluddin tadi. Jadi husnul khatimah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.